Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Ingin. Alhamdulillah. Coba Mas Alif, itu ada kancing yang belum rapi, bisa dirapikan dulu. Nah gitu biar sama cangkok. Oke, sudah ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Mas Ketua Kelas, Mas Akmal bisa dipimpin berdoa dulu. Silakan. Kita duduk siap sudah. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita akan memulai dengan ice breaking dulu. Bapak punya sedikit tampilan. Coba kalian perhatikan. Bapak mempunyai ice breaking, permainan sedikit. Aturannya sederhana. Sebutkan warnanya. Jangan tulis. Bisa dipahami? Bisa. Coba kita simulasi dulu. Contohnya, oke. Contohnya kuning, tapi dibaca? Nah, warnanya? Bisa dipahami? Bisa. Coba. Kuning. Oke, sudah benar. Merah. Sudah ya, sudah paham ya? Yuk. Hijau. Hitam. Kuning. Yuk. Biru. Konsentrasi, konsentrasi. Biru. Coklat. Ini ada pernyataan. Yang pertama, papan tulis warnanya? Kuning. Awan warnanya? Kuning. Buku gambar warnanya? Kuning. Sapi minumnya? Air. Oke, masih konsentrasi. Oke. Sekali lagi coba. Aspal warnanya? Hitam. Kopi warnanya? Dan mobil warnanya? Berlawan kalau tidur saat? Iya. Ayo hati-hati. Hati-hati kalau ada yang jawab malam, hati-hati. Nah, oke. Konsentrasi ya, sudah ya. Nah, kita masuk ke materi. Oke, sudah semangat ya? Oke, harus semangat. Meskipun habis hujan harus semangat. Masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Tentang apa? Kewajiban walaupun. Oke, masih ingat. Hari ini untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi ini Bapak punya pertanyaan. Apa itu pernikahan? Ada yang bisa menjawab? Mas Akmal? Untuk menjalankan sunnah Rasul. Untuk menjalankan sunnah Rasul. Kira-kira siapa aja yang terlibat? Matur. Wali, saksi, mempelai pria, mempelai wanita, dan Apa melibatkan tetangga juga? Apa melibatkan polsek? Oh ya? Mau melibatkan presiden? Oh tidak, tidak sampai seperti itu ya. Oke, siap. Kita lanjut. Untuk lebih dalam lagi terkait dengan apa itu pernikahan. Harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian, macam-macam tujuan hukum dalam pernikahan, dapat menganalisis dari lanjut pernikahan, menganalisis ketentuan dalam pernikahan, mengkoreksikan talak dan ikah, dan menjelaskan rukun, rujuk dan hikmah pernikahan dalam Islam. Di sini Bapak mempunyai video pembelajaran. Coba kalian perhatikan dulu ya.
Ternyata pernikahan adalah kalau menurut bahasa berasal dari kata nakaha yang kihu, nikahan yang berarti kawin. Nah, benar yang dikatakan oleh Mas Bagus tadi ya. Jadi menghubungkan dua buah keluarga atau laki-laki dengan perempuan untuk menimbulkan atau membuat anak. Salah satu itu sudah benar. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri. Nah, yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Kalau menurut undang-undang ini nomor 1 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Next. Di tujuan pernikahan. Ternyata tujuan pernikahan ini ada tujuannya, tidak salah-salah. Angger-angger saya wes kepingin rabi, besok oleh warisan, tidak. Ya, saya kepingin rabi, besok kumpul darah terus, tidak. Tapi mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan atau ketenangan hidup. Biasanya bisa disebut sakinah. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang biasa tadi dikatakan oleh Mas Bagus adalah untuk memproduksi anak. Jadi tidak hanya Cleo saja yang diproduksi, anak juga diproduksi. Iya Mas Bagus. Yang selanjutnya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Jadi seperti itu. Next. Ini ada hukum-hukum pernikahan. Ternyata hukum pernikahan itu ada beberapa macam. Sesuai dengan kondisi ternyata. Bisa dikatakan sunnah, wajib, mubah, makruh, bahkan bisa haram. Kalau dikatakan sunnah, hukum sunnah menikah ditujukan bagi orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada berzina. Jelas ya. Menjadi hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Dan dikatakan mubah artinya boleh, dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi pelaksanaan pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Kalau dikatakan makruh itu hukumnya menikah menjadi makruh apabila yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki faktor batin, lahirnya belum atau finansialnya belum. Jadi seperti itu. Next ya. Nah, kira-kira sebelum kalian memahami memilih pasangan, kira-kira kalau Mas Alif, kira-kira kriteria pasanganmu seperti apa Mas Alif? Pakamannya bagus, terus saling melengkapi, baik dari segi apa saja itu? Sifat fisik harus punya. Kalau paket dua kelas, nah kira-kira mempunyai kriteria khusus belum? Kalau memilih pasangan, Mas Akmal. Pokoknya baik dulu, tadi dulu ya. Terus apa lagi kira-kira? Manut sama orang tua. Oh jelas ya, manut sama orang tua. Terus Mempunyai sifat keibuan. memiliki sifat. Oh ya, karena kan yang digandaki cewek ya. Karena kebapakan. Oke. Jadi ternyata di sini Rasulullah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Ya. Kalau di sini Rasulullah memberi tuntunan untuk memilih pasangan, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu dari hartanya. Ternyata Rasulullah sudah memikirkan dari hal hartanya. Yang kedua adalah keturunannya. Kira-kira keturunannya ini jelas apa tidak? Ini turunannya sopo. Itu harus tahu. Yang selanjutnya adalah kecantikan atau ketampanan. Jelas. Tapi lek kawan no, ya mentok
sing normal yang Pak, pokoknya kena didelok pantes, dijak bowo itu cocok ya wis tak apa Pak dikayaknya. Dan yang terakhir adalah agamanya. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang termaktub dalam kitab Al-Jami' Al-Sofi juz 3 nomor 5090. Ini sudah jelas diterangkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya memilih pasangan ini ada 4 kriteria. Dari antaranya keturunan, kecantikan dan ketampanan serta agamanya. Jadi seperti itu. Jadi harus memiliki, kalau bisa memiliki kriteria itu sesuai ketentuan Nabi Muhammad ya. Jadi seperti itu. Next. Kita menginjak pada rukun pernikahan. Ternyata pernikahan itu ada rukunnya. Kalau Nadia tadi menyebutkan yang terlibat dalam pernikahan itu ada mempelai pria, wanita, dan wali. Ternyata di sini ada banyak ya. Yang pertama adalah mempelai pria, jelas. Itu untuk calon laki-laki. Yang kedua adalah calon perempuan. Yang kedua adalah 2 orang saksi dan wali. Wali ini adalah dari garis siapa? Mempelai perempuan. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Adapun pernikahan yang tidak sah diantaranya yaitu nikah mut'ah, nikah sihor, dan nikah muhalil. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa bin Al-Buwa dalam kitab Al-Ta'zim fi Adlimat, hukum memenuhi undangan walimah tersebut adalah wajib kecuali jika ada udzur. Nah, walimah ini biasanya dilakukan oleh kaum Adam atau laki-laki. Nah, Mas Ali, lek orang undangan walimah iso kudu teko. Ya, jelas ya. Kalau walimah biasanya apa? Ciri-ciri nih, makan, ya, atau tasyakuran. Dan menghadiri adalah wajib. Lek gak ada udzur yang sangat berat, maka harus datang. Next, nah, kita membahas tentang talak. Apa sih talak itu? Ternyata talak kalau dari segi bahasa artinya melepas ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan dalam pernikahan. Macam-macam talak ada beberapa macam, yaitu ada sindiran, ada bikti, ada roj'i, ada bain. Dan hukum talak itu sendiri sesuai dengan keadaan. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, dan bisa makruh. Next. Hikmah pernikahan. Ternyata hikmah pernikahan itu memiliki banyak hikmah. Yang pertama dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Dan yang selanjutnya adalah terjalin hubungan yang diridhoi oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, sesuai yang dikatakan oleh Mas Bagus tadi, dari paparan video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari pemaparan video tadi? Coba yang di belakang, apa yang ditangkap tadi terkait dengan informasi apa? Tentang persiapan nikah. Persiapan nikah. Apalagi yang ada di dalam video tadi? Kira-kira syarat-syarat terkait dengan ketentuan pernikahan. Mas Akmal, apalagi? Cara nikah di AUA. Banyak lagi ya terkait dengan ketentuan yang ada di dalam video. Lebih dalamnya lagi, Bapak akan memaparkan dalam ringkasan materi yang sudah Bapak siapkan di dalam PowerPoint kali ini. Setelah Bapak paparkan materi dan cuplikan video tadi, silakan habis ini membuat 4 kelompok dengan berisikan salah masing-masing kelompok 3 orang. Setelah itu nanti dari masing-masing kelompok boleh PPT, boleh mind mapping yang berbasis digital ataupun yang lain. Bisa dipahami sampai di sini terkait dengan materi pernikahan dalam Islam.
kelompok sesuai dengan kelompok. Silakan kelompok pertama bisa mempresentasikan hasil dari pembuatan medianya. Silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan dalil pernikahan dalam Islam. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan saya atau kami dalam menjawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Ya, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan talak dan iddah. Jadi diskusi ini tadi sangat-sangat interaktif sekali. Bapak sangat-sangat mengapresiasi kalian. Kita kasih aplaus dulu kita semua. Di sini Bapak mempunyai kuis, yaitu di kuisis. Silakan kita masuk di kode ini. Ini Bapak mempunyai soal kuisis tentang pernikahan dalam Islam. Coba silakan. Linknya akan saya berikan ke ketua kelas, nanti ketua kelas bisa men-share ke teman-temannya. Silakan bergabung. Nah, sudah dapat peserta. Ada 5 peserta. Ada lagi 7, 8. Siapa yang belum tergabung? Nah, kita mulai ya. Silakan. Bisa dikerjakan. Saudara lihat. Kira siapa nanti yang berikat paling atas sendiri? Mas Alfan memimpin ya. Dilanjutkan Mbak Yasmin. Ya. Masih Mas Akmal yang memimpin. Ayo, Pak Jasmine masih memimpin. Ayo. Siapa lagi? Terus. Peringkat 2 yaitu Mbak Agnia, dan yang terakhir yang ketiga untuk Mbak Jasmine, Mbak Agnia sama Mbak Kaila nanti bisa setelah pelajaran bisa temui Bapak untuk Bapak tambahkan materi terkait dengan bacaan, lafal, ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk yang nanti kurang bisa Bapak perdalam materinya di luar kelas. Mungkin itu
yang bisa Bapak sampaikan untuk refleksi kali ini. Pernikahan semata-mata dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta dilaksanakan harus sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa ketentuan dalam menjalankan pernikahan yang sah di mata agama. Dengan pernikahan, hal-hal negatif dapat terhindar sehingga kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun hukum nikah dan nikah ada beberapa macam sesuai dengan kondisi seseorang ketika menikah. Kan? Ada. Kira-kira ada hal yang menarik apa tidak ketika pembelajaran kali ini tadi? Mas Akmal, kira-kira ada yang menarik apa tidak? Ada. Ada apa? Pas kuis. Oh, pas kuis. Kenapa dengan kuisnya? Seru lah. Sangat seru. Mungkin berarti bisa ditambah lagi ya pertemuan selanjutnya untuk kegiatan seperti ini. Kita aplaus untuk kita semua dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang drama terkait dengan ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Kita pada dulu siap gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.